Hasil identifikasi, kami mengidentifikasi anak laki-laki yang bernama Hidayat Maulana. Dia lahir di Landasan Ulin 12 Juni 2012. Saat ini dia berusia 8 tahun. Dia beragama Islam. Hidayat Maulana merupakan anak kandung dari Bapak Muhammad Sairi dan Ibu Hidayati. Dia anak pertama dari 3 bersaudara. Dia bersekolah di SLBC Negeri Pembina dan saat ini dia kelas 2 SD. Dia tinggal bersama orang tua dan adik-adiknya di Jalan Jenderal Subarjo. Pendahuluan. Autisme berasal dari kata auto yang berarti sendiri. Karena bila diperhatikan maka ada kesan bahwa penyandang autisme seolah-olah hidup di dunianya sendiri. Secara umum, penyandang autisme dapat dikelompokkan menurut adanya gangguan perilaku, yaitu gangguan interaksi sosial, gangguan komunikasi, gangguan perilaku motorik, gangguan emosi, dan gangguan sensori. Identifikasi anak autis. Istilah identifikasi dimaknai dengan proses penjaringan, sedangkan assessment dimaknai sebagai penyaringan. Identifikasi dilaksanakan oleh orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya. Salah satu cara untuk mengidentifikasi anak autisme adalah dengan melihat gejala yang muncul dengan kriteria DSM-4 minimal 6 gejala dari 1, 2, dan 3. Sedangkan sedikitnya 2 gejala dari 1 dan masing-masing 1 gejala dari 2 dan 3. Kelahiran. Perkembangan masa kelahiran Hidayat Maulana normal. Selama mengandung, ibu tidak mengidap penyakit dan usia kandungan 9 bulan. Proses kelahiran Hidayat Maulana normal dibantu dengan bidan di rumah bidan. Hidayat Maulana lahir dengan berat 4 kg dengan panjang 52 cm. Saat lahir, Hidayat Maulana tidak menangis. Perkembangan sosial. Hidayat Maulana jarang berinteraksi dengan saudara, teman, bahkan orang tuanya. Namun, ia bisa mengenali orang tuanya. Hidayat Maulana memiliki hobi merobek-robek kertas. Riwayat perkembangan masa balita. Hidayat Maulana menyusui hingga umur 2 tahun. Dia tidak bisa meminum susu kaleng. Imunisasi Hidayat Maulana lengkap dan rutin diperiksakan. Namun, kualitas makanan kurang dan ia kesulitan makan. Perkembangan fisik. Hidayat Maulana dapat berjalan pada umur 1 tahun 6 bulan. Namun, hingga saat ini dia belum bisa mengendarai sepeda roda 3 maupun roda 2. Dia tidak memiliki kesulitan gerak. Status gizi dan riwayat kesehatan Hidayat Maulana bisa dikatakan baik dan dia dominan menggunakan tangan kanan. Bangan bahasa. Hingga saat ini, Hidayat Maulana belum bisa mengucap satu suku kata yang bermakna kalimat, seperti misalnya Pak berarti Bapak. Kemudian, Hidayat Maulana juga belum bisa berbicara dengan satu suku kata. Dan dia juga belum mampu berbicara dengan kalimat lengkap sederhana. Perkembangan pendidikan. Hidayat Maulana masuk TK saat ia berumur 5 tahun. Dia berada di TK selama 1 tahun. Saat di TK, dia mengalami kesulitan berkomunikasi. Kemudian, saat umur 6 tahun, Hidayat Maulana masuk sekolah dasar. Selama di sekolah dasar, dia mengalami kesulitan mengikuti arahan dari gurunya. Meskipun begitu, dia tidak pernah tinggal kelas. Maulana menerima pelayanan khusus berupa terapi di RSDJ Sambang Lihu. Namun, hingga saat ini belum ada prestasi yang dicapainya. Semua mata pelajaran dirasa sulit baginya, dan dia tidak memiliki mata pelajaran yang ia sukai. Dari instrumen yang kami gunakan yaitu DSM-4, Hidayat Maulana teridentifikasi autis karena ada 10 gejala yang ditimbulkan. Kami menggunakan instrumen CARS yang beberapa pertanyaannya yaitu
1. Hubungan dengan orang lain atau kemampuan bergaul si anak. Tergolong berat ya, karena si anak ini tidak mampu merespon atau memberikan feedback kepada orang dewasa atau orang lain. Yang kedua, imitasi. Anak juga termasuk dalam golongan berat karena jarang atau tidak pernah meniru suara, gerakan, atau kata walaupun dipaksa oleh orang lain. Yang ketiga, respon emosi. Tergolong sedang karena dalam jenis dan derajat respon abnormal jenis, reaksi kurang atau berlebihan, tidak berhubungan dengan situasi sebenarnya, atau mengeringai tertawa atau jadi kaku tanpa pencetus. Yang keempat, penggunaan tubuh. Anak ini tergolong sedang. Yang kelima, penggunaan objek anak tergolong berat. 6. Adaptasi terhadap perubahan. Anak tergolong sedang. Respon visual pun tergolong sedang. Respon pendengaran tergolong sedang. Konsep penciuman sentuhan normal. Ketika dia mau makan biasanya dia mencium dulu. Kayak misalnya kalau makanannya agak baunya enak kayak harum gitu, bisa dia cicipi. Kalau rasa baunya kurang kata ibunya, dia nggak mau. Yang ke-9 yaitu yang ke-10, takut atau gelisah ringan. Yang 11, komunikasi verbal. Berat ya, karena si anak ini tidak bisa sama sekali berkomunikasi secara verbal. Mengucapkan nama saja itu sangat sulit bagi dia. Terus yang ke-12 yaitu nonverbal. Dia bisa memberikan gerakan yang ringan ya, seperti misalnya seperti menarik-narik tangan ibunya, misalnya kalau mau makan atau mau apa, kalau menarik-narik tangan ibunya. Terus misalnya merasa sakit, dia menunjukkan apa yang dirasakan, ya misalnya luka di tangan, si anak akan memberikan komunikasi nonverbalnya menggunakan arahan seperti itu pada ibunya. Setelah itu yang 13, aktivitas dia itu sulit ya, dia beraktivitas, dia memegang pulpen saja itu tidak mampu. Yang ke-14 yaitu si anak juga dalam keadaan yang berat. Berdasarkan instrumen KARS yang kami identifikasi, ternyata anak yang bernama Hidayat Maulana ini, dia teridentifikasi dengan tergolong sedang dengan skor 44. Hasil wawancara dengan guru pendamping. Interaksi sosialnya, pada saat diajak interaksi, wajah anak hanya datar dan tidak berekspresi. Selain itu juga, perilaku anak tidak dapat dikontrol. Anak tidak bisa berteman sehingga tidak memiliki teman dekat. Pada saat mendapatkan sesuatu yang anak senangi, maka ia akan menunjukkan ekspresi senang. Anak mengungkapkan kesenangan dan kesedihannya dengan mengekspresikan melalui raut wajahnya. Pada saat di luar jam pelajaran atau istirahat, anak cenderung aktif namun tidak bisa berbaur dengan teman. Mengenai komunikasinya, kemampuan berbicara anak dapat dikatakan tertinggal karena sampai saat ini anak belum bisa berbicara. Bahasa anak tidak jelas sehingga tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Tidak ada permainan yang ia sukai, namun ada kebiasaan yang ia sukai, yaitu merobek kertas. Anak tidak memiliki kelompok bermain tertentu. Kemudian, mengenai perilaku, anak memiliki ketertarikan terhadap suatu hal yang ekstrim, yaitu menggigit tangan. Gerakan motorik anak kurang berkembang. Anak sampai saat ini tidak dapat memegang pensil. Sampai saat ini, anak terlihat biasa-biasa saja, tidak memiliki ketertarikan yang ekstrim terhadap berbagai benda tertentu. Profil sekolah dari SLBC Negeri Pembina, NPSN 30304618, status negeri, bentuk pendidikan SLB, SK izin operasional nomor titik 0283-0-1991. Kebutuhan khusus yang dilayani antara lain B, C,
C1, D, D1, H, P, dan Q. Guru terdiri dari 56 orang, siswa laki-lakinya ada 160 orang, siswa perempuan 79 orang, dan rombongan belajar ada 58. Kurikulum di sekolah tersebut adalah kurikulum ke-13 yang sudah dimodifikasi. Layanan pembelajaran yang diberikan guru. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Untuk perencanaan pembelajaran, sekolah SLBC Negeri Pembina menggunakan RPP seperti sekolah pada umumnya, tetapi RPP tersebut sudah disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Untuk pelaksanaan pembelajaran di sekolah SLBC Negeri Pembina pada saat COVID-19 ini hanya menggunakan aplikasi WhatsApp. Sekolah hanya menggunakan aplikasi ini karena apabila menggunakan aplikasi seperti Zoom ataupun Google Meet itu tidak memungkinkan melihat dari kondisi anak dan orang tua. Selain memberikan arahan lewat grup WhatsApp berupa modul, guru juga memberikan berupa buku untuk melatih kemampuan dan kemajuan anak saat belajar di rumah. Selain memberikan arahan, guru juga memberikan beberapa media untuk melatih motorik anak. Misalnya, pada guru yang kami wawancarai, beliau memberikan plastisine atau lilin mainan, yang mana itu untuk melatih anak menggenggam sesuatu. Masih pembelajaran yang ada di sekolah SLBC Negeri Pembina pada saat pandemi seperti sekarang, para guru memberikan buku yang diisi oleh anak muridnya untuk mengetahui perkembangan akademik yang terjadi pada saat pandemi. Selain itu, guru juga memantau perkembangan anak melalui aplikasi WhatsApp yang kadang guru meminta orang tua merekamkan apakah anak melakukan kegiatan yang diperintahkan oleh guru atau tidak. Untuk perkembangan keterampilan dan akademik, sekolah SLBC Negeri Pembina juga melakukan ulangan seperti sekolah lain pada umumnya. Misalnya perkembangan keterampilan yang ada di sekolah SLBC Negeri Pembina ini berupa bela diri, tata boga, kerajinan kayu, dan masih banyak lagi. Untuk layanan pengembangan diri terbagi menjadi dua, yaitu program kekhususan dan program keterampilan atau vokasional. Untuk program kekhususan itu yang pertama ada pengembangan bina diri, yang kedua pengembangan interaksi, yang ketiga pengembangan komunikasi, dan juga pengembangan perilaku. Pengembangan ini diadakan agar siswa dapat menjalankan kegiatan sehari-hari sama dengan orang pada umumnya, ya walaupun terdapat sedikit perbedaan. Selanjutnya, untuk program keterampilan atau vokasional yang ada di sekolah SLBC Negeri Pembina ini lumayan banyak, antara lain tata boga, busana, ICT, kayu, otomotif, kecantikan. Hal ini bertujuan agar setelah siswa lulus dari sekolah ini dapat bekerja. Selanjutnya, layanan pengembangan diri keterampilan ini
kayak ini apa yang dia daripada tinggi